Baik, terima kasih dan pemirsa, saya Elisa Purba melaporkan langsung untuk Anda dari Gedung Senayan, Jakarta. Dan tadi baru saja dilaksanakan rapat pansus terkait dengan konflik agraria, di mana pembahasannya mengenai permasalahan desa tertinggal dengan status tanah dalam kawasan hutan, dengan beberapa kementerian terkait. Tentu ini menjadi perhatian dari DPR RI, mengingat bahwa saat ini masih banyak desa-desa yang belum tersentuh terhadap pembangunan maupun perkembangan dan perhatian dari pemerintah karena masih bersinggungan dengan masalah kawasan hutan. Dan kita tadi telah menerima data dari Kementerian Desa terkait adanya 3.000 desa yang berada di dalam kawasan hutan dan sekitar 15.000 desa yang berada di area tepi kawasan hutan. Terkait dengan hal ini kita akan membahas lebih lanjut dengan salah satu anggota Pansus dari fraksi Gerindra, Ibu Novita Wijayanti. Terima kasih Ibu atas waktunya. Bu, dari hasil rapat Pansus tadi, apakah sudah ditemukan solusi terbaik yang menjadi jalan tengah ketika kita melihat bahwa memang antara desa dan kawasan hutan tentu ini merupakan dua hal yang sangat berbanding terbalik. Apakah solusinya sudah ditemukan, Ibu? Ya, terima kasih. Tadi kita anggota Pansus dari konflik agraria, kita melakukan rapat dengan kementerian yang terkait, di mana di sini ketua Pansusnya ada Pak Saan, kemudian ada ketua hariannya adalah Bu Titi, dan kita tergabung dari perwakilan-perwakilan fraksi yang ada. Saya dari Gerindra. Tadi adalah rapat pertama dengan kementerian, di mana belum ada solusi. Karena apa, ini baru pertama, namanya pansus, itu nanti kita akan meminta masukan-masukan dari stakeholder, dari kementerian, kemudian dari seluruh elemen yang terkait. Tadi kita adalah rapat pertama koordinasi, di mana kita melihat apa sih permasalahan yang ada. Sebelum kita mencari solusi, pastinya kita akan melihat permasalahan-permasalahan yang ada yang terjadi di Indonesia, di mana banyak sekali tanah-tanah yang belum berstatus, kemudian terhambat pembangunannya, bahkan juga banyak yang belum bersertifikat dan sudah ditempati atau ada pembangunan untuk pemukiman penduduk. Jadi banyak sekali hal-hal yang terkait yang menjadi permasalahan sehingga dibentuknya pansus ini. Artinya rapat pertama ini kita baru koordinasi sifatnya, kemudian nanti akan dilakukan rapat-rapat berikutnya di mana semua permasalahan akan kita bahas dan kita akan cari solusinya, solusi yang terbaik untuk pemerintah, yang terbaik untuk masyarakat, dan yang pastinya tidak melanggar aturan dan hukum-hukum yang ada. Baik. Namun apakah akan ada opsi Bu terkait dengan bahwa tanah-tanah yang sudah ditempati secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah kawasan hutan akan dilepaskan statusnya dari kawasan hutan seperti itu Bu? Jadi kesepakatan yang pertama tadi adalah kita harus memiliki data yang satu gitu ya, satu data, one map atau satu pemetaan, sehingga itu bisa dipakai untuk pegangan seluruh kementerian karena ini berkaitan dengan beberapa kementerian yang terkait. Kemudian dengan satu data tersebut maka kita akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita akan melihat based on status tanah awal itu. Apakah itu tanah milik pemerintah, tanah milik BUMN, apakah itu tanah kawasan hutan, apakah itu tanah swasta, apakah itu tanah bantaran sungai, karena itu aturannya berbeda-beda. Maka dari itu belum bisa kita sampaikan apakah itu akan dicabut atau bagaimana. Yang pasti kita berusaha untuk mencari solusi yang persuasif, yang terbaik, dan tidak merugikan masyarakat pastinya, karena kita akan mendukung bagaimana masyarakat yang sudah tinggal di sana, tinggal nanti status dari tanah tersebut akan seperti apa yang terbaik sesuai dengan aturan yang ada. Baik, karena mengingat masih ada juga perbedaan data antara Kementerian Desa dan juga Kementerian Kehutanan ya Ibu ya. Hanya diperlukan satu data atau satu mapping yang menjadi acuan dan pegangan untuk kita semua gitu. Paralel dengan penyelesaian masalah yang sudah ada dari desa-desa yang ada di kawasan hutan, bagaimana mitigasi yang akan dilakukan oleh Pansus agar tidak ada lagi Bu penambahan pemukiman atau tempat tinggal warga di kawasan yang tidak seharusnya seperti hutan? Ya, justru itu diperlukan koordinasi yang secara holistik dengan kementerian terkait, kemudian dengan stakeholder, bahkan dengan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten,
pemerintahan desa itu sendiri, dan bahkan ini juga kementerian-kementerian seperti PU ya, kita ingin membantu pembangunan jalan, statusnya belum jelas. Kemudian untuk menertibkan kawasan bantaran sungai, pantai, kemudian macam-macam itu juga memerlukan suatu pemetaan mitigasi yang sangat penting, dan ini tidak bisa sederhana, jadi kita harus hati-hati karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan pemerintah. Gitu. Baik, terima kasih Bu Novita. Tentu kita berharap bahwa Ibu Novita dari fraksi Gerindra bisa menjadi salah satu pengawal kita untuk menyelesaikan masalah dan juga konflik agraria terkait dengan masyarakat adat maupun kawasan hutan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, Elisa Purba, kembali ke studio.